Ketika aku dulu waktu SD, ketika aku dulu waktu sekolah, tiap kali guruku ingin menjelaskan suatu hal, pelajaran, aku ingin selalu memusatkan perhatianku, fokusku, konsentrasiku dengan apa yang guruku katakan. Tapi aku gak pernah bisa. Pikiranku selalu terbayang, dulu ketika aku waktu SD aku masih tagihan main game. Dan dulu ketika waktu SD juga aku masih punya teman sepermainan yang tiap sore selalu main. Tiap kali sih guruku selalu menjelaskan pelajaran di situ, pikiranku selalu terbayang-bayang atau selalu terpikiran dengan game, dengan teman-teman sepermainanku. Habis ini nanti kita akan main apa ya? Selalu terbayang-bayang seperti itu. Dan kemudian lanjut ketika aku SMP, ketika aku pertama kali mengenal porn, aku masih tetap ketagihan game ya. Aku masih tetap main game. Di situ aku tambah makin gak bisa fokus karena aku juga mengenal pubertas pertama kali di situ. Setiap kali guruku selalu ngomong di depan kelas, aku selalu terbayang game. Aku selalu terbayang dengan cewek yang ada di kelasku. Selalu terbayang dengan, ya, kalau udah mengenal porn pasti udah mengenal hal-hal yang mesum, hal-hal yang bejat kayak gitu ya. Aku semakin susah untuk berkonsentrasi dan disitulah prestasiku mulai merosot. Kalau SD aku masih mending ya, aku masih bisa ranking 5 besar. Tapi ketika aku mulai SMP, aku gak pernah ranking 20 besar. Kamu bayangkan aja, dari 5 besar kemudian langsung merosot ke pasti di atas 20 rankingnya. Dan kemudian semakin aku berlanjut ketika aku SMA, ketika aku udah lanjut kuliah, aku semakin susah untuk berkonsentrasi, aku semakin susah untuk mengerjakan satu hal dengan benar-benar fokus di situ. Faktor kecanduan porn, kecanduan PMO sangat berdampak besar. Tapi sebelumnya ada satu hal yang membuat aku gak fokus. Nah, tapi sekarang semua berubah ketika aku merubah satu hal di dalam hidupku. Nanti aku akan jelaskan ya. Dan di video ini aku akan menjelaskan kenapa fokus itu adalah hal yang menjadi sebuah skill penting di abad sekarang ini. Kenapa aku bilang penting, apalagi di zaman sekarang ya. Pekerjaan di zaman masa mendatang, di masa depan, bukan lagi pekerjaan yang bersifat repetitif, bukan lagi pekerjaan yang bersifat kayak buruh gitu lah, library job. Tapi pekerjaan di masa depan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan intelektual kamu, pekerjaan yang berhubungan dengan kreativitas kamu. Adanya AI, automation, robotik akan memangkas semua pekerjaan-pekerjaan kamu sekarang yang sifatnya repetitif, yang sifatnya tidak memerlukan kreativitas dan buah-buah pemikiran dari otak kamu. Oke, memang banyak yang bilang kalau AI itu sekarang masih belum mengancam, tapi pelan, tapi pasti suatu saat nanti akan mengancam pekerjaan-pekerjaan yang tidak didasari dari buah pemikiran dan kreativitas dari manusia. Kalau sifatnya pekerjaan itu repetitif, pasti suatu saat nanti akan dihapus atau digantikan oleh AI, oleh robotik, oleh automation. Ketika pekerjaan tersebut berhubungan dengan intelektual, ketika pekerjaan itu bersifat dengan seni, kreativitas, kamu harus bisa fokus mengerjakan katakanlah selama 2 jam tanpa ada distraksi sama sekali, tanpa ada gangguan sama sekali. Nah, itu adalah sebuah skill yang benar-benar sekarang langka. Dan kalau kamu anak muda berumur 20-30 tahun sekarang, masa depan kamu itu pasti panjang. Masih ada kemungkinan pekerjaan-pekerjaan kamu sekarang suatu saat nanti mungkin akan terhapus oleh AI, oleh kecerdasan buatan, oleh robot. Dan satu hal yang jelas, yang pasti, pekerjaan di masa mendatang akan berhubungan dengan otak kamu, akan berhubungan dengan kreativitas kamu. Kamu harus sadar itu. Kemampuan kamu untuk fokus dan mencapai sebuah state yang bernama flow state akan sangat jauh lebih penting dibandingkan katakanlah kamu bekerja 10 jam sehari, tapi pekerjaan kamu itu pekerjaan yang banyak gangguan, pekerjaan yang benar-benar fokusnya tidak mendalam. Akan sangat jauh lebih penting kamu bekerja 2 jam di tahap flow state, deep work. Kamu benar-benar bisa fokus di situ dibandingkan kamu bekerja 10 jam tapi banyak banget distraksi di situ. Kecanduan PMO, kecanduan porn memang bikin kamu gak fokus, tapi ada satu hal, ada banyak hal juga yang bikin kamu gak fokus dan gak bisa mendapatkan flow state. Ada kondisi fisik kamu, kondisi mental kamu, kondisi psikologis kamu akan berpengaruh terhadap kemampuan fokus kamu, kemampuan berkonsentrasi kamu. Banyak faktor.
Tapi ada satu hal yang mendasari yang akan aku jelaskan nanti. Oke, jadi kemarin di komunitasku ada satu member yang cerita ketika dia relapse, ketika dia berjuang di NoVap Journey. Katakanlah dia udah dapat berapa kemarin ya? Dapat 2 minggu atau 3 minggu gitu. Dia relapse, kemudian dia berkata dia mengalami brain fog. Nah, aku sendiri juga sebenarnya mengenal istilah brain fog ketika aku mulai mengulik NoVap. Brain fog itu kalau diartikan adalah kabut di kepala kamu, kabut di otak kamu. Nah, sebenarnya brain fog itu bukanlah sebuah istilah media. Correct me if I'm wrong. Kayaknya brain fog itu cuman penggambaran ketika pikiran kamu itu nggak bisa fokus karena pikiran kamu itu nggak bisa jernih gitu, nggak bisa clear karena di situ banyak kabut yang menutupi, seolah-olah mendung gitu loh. Nggak bisa cerah, nggak bisa jernih. Nah, si memberku ini bercerita ketika dia berejakulasi, ketika dia relapse, dia nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi dengan apa yang dia kerjakan. Oke, satu hal yang harus kamu tahu, relapse, ketika kamu relapse, itu bukanlah faktor utama kenapa kamu brain fog, kenapa kamu nggak bisa fokus ketika ngerjain suatu hal. Banyak faktor yang membuat kamu brain fog. Faktor-faktor kesehatan psikologis dan mental yang sebelumnya kamu miliki sebelum kamu relapse akan membuat kamu brain fog. Dan ketika kamu relapse, ketika kamu berejakulasi, itu memang memperparah brain fog kamu, memperparah kemampuan kamu dalam berkonsentrasi. Karena ketika kamu relapse, di situ kamu akan biasanya kamu mengalami stres dan depresi dan anxiety. Disitulah yang akan menyebabkan kondisi mental kamu, psikologis kamu terganggu dan menyebabkan kamu semakin susah untuk fokus, semakin susah untuk berkonsentrasi. Nah, sekarang apa sih yang membuat orang kebanyakan itu nggak bisa fokus, khususnya terutama para pecandu PMO? Kebiasaan nonton porn, kebiasaan mengejar dopamin instan, kebiasaan mengejar kesenangan instan adalah faktor terbesar kenapa orang-orang nggak bisa fokus. Tapi ada satu hal yang paling fundamental yang menyebabkan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, sekarang aku mau tanya padamu, apa sih yang membedakan antara kamu dan dengan orang-orang top performer, dengan orang-orang seperti katakanlah atlet, entrepreneur, seniman? Apa yang bedain antara kamu dengan orang-orang keren tersebut? Apakah karena mereka memiliki segalanya sehingga membuat mereka menjadi orang yang sukses? Apakah karena mereka punya banyak fasilitas sehingga membuat mereka menjadi orang yang benar-benar bisa fokus di dalam karirnya? Jawabannya adalah enggak. Mereka adalah orang-orang yang minimalis. Mereka adalah orang-orang yang gak banyak melakukan banyak hal di dalam hidupnya. Agak sangat kontradiktif kan kedengarannya. Kamu pasti udah pernah dengar tentang entrepreneur yang bajunya itu selalu sama, barang-barang mereka selalu sama. Mark Zuckerberg, siapa lagi tuh? Pokoknya entrepreneur atau top-top orang yang keren itu biasanya malah hidupnya minimalis, hidupnya sederhana. Karena mereka tahu fokus mereka, energi mereka itu nggak banyak. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, hanya punya 24 jam. Dan kemampuan kita fokus itu terbatas. Makanya orang-orang tersebut, orang-orang top performer, orang-orang sukses, mereka itu nggak banyak mikir hal-hal yang remeh-temeh. Katakanlah, nanti pakai baju apa, nanti makan apa. Mereka tahu fokusnya itu cuma dikit. Jadi mereka cuma benar-benar fokus dengan apa yang menurut mereka penting. Semakin kamu memperkecil, semakin kamu meminimaliskan tujuan hidup kamu, goals kamu, semakin kamu bisa fokus. Kamu gak banyak mikir hal lain, kamu gak banyak mikir hal-hal yang remeh-temeh di luar sana. Kuncinya adalah doing less for the more result. Dan inilah yang aku aplikasikan di dalam hidupku sekarang. Ketika aku dulu terlalu banyak hal yang pengen aku kejar, ketika aku dulu terlalu pengen banyak hal yang pengen aku capai, aku kerjain, katakanlah main musik, katakanlah aku pengen naik gunung, aku main game. Ketika aku terlalu banyak hal-hal tersebut, aku jadi gak bisa fokus untuk bikin konten. Aku gak bisa fokus untuk rekam video, nulis skrip. Gak pernah bisa fokus karena pikiranku selalu terbayang. Ketika aku nulis skrip, aku terlalu terbayang, besok naik gunung apa ya. Aku selalu terbayang, besok bikin musik apa ya, besok ngeband apa ya. Selalu terbayang seperti itu. Sampai akhirnya aku cut out semua dulu. Aku berhentikan sementara dulu. Aku fokus dulu dengan apa yang pengen aku kejar dan pengen aku capai sekarang. Dan satu hal yang harus kamu tahu, ketika kamu udah cut out semua, kamu udah tinggalkan semua
hal-hal tersebut, kamu bisa mencapai flow state tadi. Kamu bisa lebih fokus dalam hidup kamu. Kamu bisa lebih fokus dalam pekerjaan kamu. Kamu gak butuh bekerja 10 jam sehari. Sebenarnya kamu cuma butuh 2-3 jam sehari, tapi kamu fokus di situ. Kamu akan benar-benar bisa mencapai tahap di mana orang-orang sukses tersebut mencapai kesuksesannya, mencapai pekerjaannya, bisa mengerjakan pekerjaan sampai berhasil. Nah, sekarang kita hubungan ini dengan pecandu porn ya, pecandu PMO, porn, masturbasi, dan orgasme. Apa sih karakteristik dari pecandu PMO? Apa sih yang biasanya dilakukan oleh pecandu porn ketika mereka sedang mencari bahan di internet? Oke, sesuai pengalamanku sendiri, ketika aku menonton porn, ketika aku menjadi seorang pecandu porn dulu, ketika aku buka situs porn, apakah mungkin ketika kamu nonton porn itu cuman kayak buka porn, kemudian kamu milih satu, kemudian kamu PMO di situ? Gak mungkin, akan sangat gak mungkin kamu cuman nonton satu porn doang, kamu cuman ngeklik satu doang, tuh gak mungkin. Ketika kamu seorang pecandu porn, kamu pasti akan menghabiskan waktumu untuk ibaratnya memilih porn mana yang akan kamu gunakan untuk melampiaskan hawa nafsumu. Kamu akan lompat dari satu video ke video lain. Bahkan mungkin kayak ibaratnya cuma nonton 10 detik doang, jelek ganti jelek nggak seru, jelek nggak gangbang. Buat kamu seorang pecandu kamu yang fetisnya gangbang mungkin akan relate dengan hal tersebut. Nah, lucunya ketika mereka udah menemukan video mana yang mereka akan gunakan untuk melampiaskan hawa nafsu, ya ini pengalamanku sendiri juga ya, katakanlah mereka riset porn mana bisa sampai 1 jam, tapi ketika mereka bermasturbasi dan coli, mereka cuman kayak 5 menit doang. Enggak, 5 menit aja nggak sampai 1 menit. Mereka menggunakan waktunya 1 jam riset, loncat dari video satu ke video lain, kesana kemari, cuman untuk melampiaskan hawa nafsunya 1 menit doang. Dan karena kebiasaanmu sebagai seorang pecandu PMO tadi yang loncat dari satu video ke video lain, ini nggak puas, ini nggak kurang seru, ini kurang sip, ini kurang oke. Ini akan berpengaruh terhadap mindset kamu, karena kamu jadi orang yang gampang loncat dari satu hal ke satu hal lain. Kamu akan jadi orang yang nggak bisa fokus dengan satu hal, dengan satu tugas atau pekerjaan yang seharusnya kamu kerjakan sekarang. Kamu akan selalu rasanya pengen mengejar hal baru sesuai dengan apa yang biasanya pecandu porn, pecandu PMO itu rasakan. Mereka selalu ingin mengejar hal-hal baru. Mereka selalu ingin mengejar bintang porn bokep yang baru. Dan hal ini nggak bagus untuk fokus kamu. Kamu jadi nggak bisa fokus dengan apa yang sebelumnya kamu kerjakan. Kamu jadi gampang terkena sindrom shiny object. Ada hal baru kamu kejar, ada hal baru kamu kejar. Itu karena kamu udah terbiasa menonton porn. Kamu udah terbiasa melatih otak kamu untuk lompat dari satu hal ke hal lain. Dan karena kebiasaan kamu melompat dari satu hal ke hal lain, itu akan membuat dirimu susah untuk mencapai tahap flow state. Tahap yang penting banget kamu kuasai, tahap yang penting kamu tempuh untuk mencapai fokus yang benar-benar fokus. Oke, sebenarnya ini nggak berlaku untuk pecandu porn juga ya. Ini juga berlaku untuk orang-orang yang selalu kecanduan konten-konten pendek, short video, TikTok, Reels. Short video juga akan melatih otak kamu untuk selalu lompat dari satu hal ke hal lain dengan sangat mudah. Cuman scroll. Itu akan semakin membuat otak kamu susah fokus karena kamu terbiasa untuk lompat-lompat dari satu hal ke hal lain. That's why personally aku sendiri gak mau membuat konten short, karena tentu saja itu akan merusak kemampuan fokus audiensku. Mungkin terdengar bodoh ya, karena konten short sekarang masih ngetrend. Tapi ya ada hal yang harus aku jaga, kualitas audiensku. Gak apa-apa kalau misalnya mungkin channel videoku ini nggak banyak subscribernya, tapi aku sangat menghargai orang-orang dengan kemampuan fokus yang lebih panjang, lebih baik dibandingkan orang-orang yang kecanduan dengan konten-konten short video. That's why aku sangat mengapresiasi dirimu ketika kamu bisa nonton video ini sampai detik ini aja. Kamu adalah orang
orang atau pria-pria top 1% yang memiliki attention span yang bagus. Oke, kalau kita mau simpulkan, apa sih yang bikin kamu gak fokus dan apa sih yang bikin kamu gak bisa konsentrasi? Karena kamu kebanyakan hal yang ada di dalam otak kamu kebanyakan hal yang pengen kamu kerjakan. Dan solusinya adalah mulailah hidup dengan minimalis, sederhanakan pemikiranmu. Kamu harus tahu apa sih yang pengen kamu kerjakan, dan kamu harus tahu hal-hal apa aja yang selama ini menjadi penghalang fokus kamu, dan kamu harus berani untuk cut off hal tersebut. Dengan kamu cut off, gak ada alasan lagi kamu untuk mikirin hal tersebut. Kamu jadi lebih fokus, pikiran kamu jadi lebih sederhana. Kenapa orang-orang sederhana itu biasanya malah lebih bisa fokus? Ya karena mereka gak banyak, ibaratnya gak banyak istilahnya kalau di Jawa peting sih, gak banyak fafifu kayak gitu loh. Mereka fokus dengan hal tersebut. Katakanlah satu hal ya, cari satu hal yang bikin kamu bisa fokus. Kalau hal yang menghalangi itu adalah porn, TikTok, Reels, beranikan untuk cut semua itu. Masa depan kamu jauh lebih penting dibandingkan dengan kesenangan instan. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Semoga video ini membantumu untuk bisa lebih fokus, untuk bisa lebih konsentrasi dengan hal yang menurutmu penting di dunia ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.